Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Darto dengan NIM A11 2023 14921 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan jurnal UTS saya yang berjudul Analisis Kemampuan Algoritma KNN, Random Forest, Decision Tree, dan SVM untuk mendeteksi fraud pada aplikasi kartu kredit. Penelitian ini merupakan kajian studi literatur, artinya saya tidak melakukan eksperimen langsung, melainkan menganalisis dan membandingkan hasil dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai dari latar belakang. Mengapa topik ini sangat penting untuk diteliti? Kita lihat datanya. Pertama, di Indonesia saja jumlah kasus penipuan digital mencapai 28.000 kasus pada tahun 2024. Ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang hanya 12.500 kasus. Kedua, pada skala global, kerugian akibat penipuan daring sudah mencapai 4 miliar USD pada tahun 2008 dan terus meningkat hingga sekarang. Ketiga, volume transaksi digital di Indonesia sendiri tumbuh 45% dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan data Bank Indonesia 2024. Jadi semakin banyak transaksi digital, semakin besar pula peluang terjadinya fraud. Ini adalah masalah nyata yang terus berkembang dan mendesak untuk diselesaikan. Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan oleh fraud kartu kredit ini? Pertama, dampak finansial. Perusahaan besar maupun kecil kehilangan pendapatan yang sangat signifikan setiap tahunnya akibat fraud ini. Kedua, pencurian identitas. Berdasarkan survei, sekitar 70% konsumen menyatakan kekhawatiran serius terhadap risiko pencurian identitas akibat fraud kartu kredit. Ketiga, hilangnya kepercayaan. Ketika fraud sering terjadi, masyarakat menjadi takut dan tidak percaya untuk bertransaksi secara digital. Ini tentu merugikan ekosistem keuangan digital secara keseluruhan. Keempat, dan yang paling mengkhawatirkan, fraud ternyata juga berkaitan dengan pendanaan kejahatan terorganisir berskala besar. Jadi dampaknya bukan soal uang, tapi juga keamanan dan kepercayaan publik secara luas. Sebelum kita bicara soal solusi, penting untuk memahami dulu bagaimana fraud ini terjadi. Secara umum, fraud kartu kredit dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah penipuan aplikasi. Ini terjadi ketika pelaku menggunakan identitas palsu atau data orang lain untuk mengajukan kartu kredit baru kepada bank. Jadi pelaku berpura-pura menjadi orang lain. Yang kedua adalah penipuan perilaku. Ini lebih beragam modusnya. Biasanya berupa kartu yang dicuri lalu digunakan, kartu palsu yang dibuat dari data yang berhasil dicuri, dan yang paling umum sekarang adalah card not present fraud, yaitu transaksi yang dilakukan lewat internet atau telepon tanpa menggunakan kartu fisik. Pelaku cukup punya nomor kartu dan data pendukungnya. Selain itu ada juga modus seperti kolusi, phishing, dan manipulasi data transaksi. Dari sisi teori, mengapa seorang melakukan fraud dijelaskan oleh fraud triangle, yaitu ada tiga faktor: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Ketiganya harus hadir agar seseorang berani melakukan fraud. Sebenarnya penelitian untuk mendeteksi fraud menggunakan machine learning sudah banyak dilakukan sebelumnya. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Penelitian pertama oleh Iskandar pada tahun 2022 membandingkan algoritma Random Forest, KNN, dan Logistic Regression. Hasilnya, Random Forest menjadi yang terbaik dengan akurasi 100% dan presisi 95%. Penelitian kedua oleh Ramandani dan kawan-kawan pada tahun 2025 membandingkan Random Forest, SVM, dan Logistic Regression. Hasilnya serupa. Random Forest tetap terbaik dengan SVM mencapai akurasi 92%. Penelitian ketiga oleh Husin dan kawan-kawan pada tahun 2025 menerapkan machine learning pada platform prabayar digital
dan berhasil mencapai akurasi 85%. Namun ada celah yang belum dijawab oleh peneliti-peneliti tersebut. Perhatikan kolom kelemahan di tabel ini. Setiap peneliti hanya membandingkan 2-3 algoritma saja. Belum ada yang membandingkan keempat algoritma, yaitu KNN, Random Forest, Decision Tree, dan SVM secara bersamaan dalam satu kajian yang komprehensif. Dan meskipun penelitian sudah banyak, fraud tetap saja terus terjadi. Inilah celah yang ingin saya isi melalui penelitian ini. Untuk menjawab celah penelitian tadi, saya memilih pendekatan kajian studi literatur. Mengapa? Ada 4 alasan utama. Pertama, kajian studi literatur mampu mensintesis temuan dari banyak penelitian sekaligus. Jadi saya tidak hanya melihat satu eksperimen, melainkan menarik kesimpulan dari berbagai penelitian yang sudah ada. Kedua, hasilnya lebih objektif, tidak bias, karena saya melihat performa algoritma dari berbagai dataset dan kondisi yang berbeda-beda, bukan hanya dari satu dataset tunggal. Ketiga, pendekatan ini mampu mengidentifikasi kesenjangan penelitian, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan, yaitu belum adanya perbandingan komprehensif keempat algoritma sekaligus. Keempat, ini yang paling penting, studi literatur membuka peluang untuk menemukan novelty atau kebaruan yang bisa menjadi kontribusi baru bagi ilmuwan pengetahuan. Ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ambarawati dan kawan-kawan pada penelitian mereka tentang teori fraud pada tahun 2023. Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian yang sudah saya jelaskan, maka tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis, membandingkan kinerja 4 algoritma machine learning, yaitu KNN, Random Forest, Decision Tree, dan SVM, dalam mendeteksi fraud pada aplikasi kartu kredit melalui pendekatan kajian studi literatur. Analisis dilakukan dari 3 aspek utama. Aspek pertama adalah metrik performa, yaitu saya meneliti membandingkan nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score dari masing-masing algoritma yang dilaporkan dalam jurnal-jurnal yang saya kaji. Aspek kedua adalah jenis dataset, yaitu saya menganalisis karakteristik dataset yang digunakan setiap penelitian. Apakah datanya besar atau kecil, seimbang atau tidak seimbang, dan sebagainya. Aspek ketiga adalah konteks aplikasi, yaitu saya melihat pada platform atau aplikasi apa masing-masing algoritma diimplementasikan, apakah di perbankan, e-commerce, atau platform pembayar digital lainnya. Ketiga aspek ini dianalisis secara bersama-sama untuk mendapat gambaran yang komprehensif. Lantas, apa yang diharapkan dari penelitian ini dan apa kebaruannya? Novelty atau kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa ini merupakan perbandingan komprehensif antara 4 algoritma sekaligus, yaitu KNN, Random Forest, Decision Tree, dan SVM dalam satu kajian studi yang sistematis. Ini yang belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang saya temukan. Ada 3 harapan besar dari penelitian ini. Harapan pertama, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang kuat, sehingga para peneliti dan praktisi bisa memilih algoritma yang paling tepat sesuai konteks dan kebutuhan sistem mereka. Harapan kedua, penelitian ini dapat menemukan pola hubungan antara jenis dataset yang digunakan, aplikasi yang menjadi konteksnya, dan tingkat akurasi yang dihasilkan oleh masing-masing algoritma. Harapan ketiga, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi pengembang sistem keamanan transaksi keuangan digital yang lebih baik ke depannya. Dengan demikian, meskipun ini adalah kajian literatur, kontribusi sangat nyata dan relevan untuk dunia nyata. Jurnal pembahasan yang saya sampaikan tadi bersumber pada 4 jurnal rujukan yang semuanya telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah yang kredibel. Referensi pertama dari Ramadhani dan kawan-kawan, diterbitkan di jurnal Fasilkom tahun 2025. Referensi kedua dari Husin dan kawan-kawan, diterbitkan Expansive Jurnal Akuntansi tahun 2025. Referensi ketiga dari Iskandar
diterbitkan di Jurnal Komputer dan Informatika pada tahun 2022. Dan informasi keempat dari Ambarwati dan kawan-kawan diterbitkan di Jurnal Akurasi pada tahun 2023. Demikianlah presentasi pendahuluan jurnal UTS saya. Secara singkat, fraud kartu kredit adalah masalah nyata yang terus meningkat. Penelitian pendahuluan sudah ada namun belum komprehensif, dan penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui kajian studi literatur yang membandingkan keempat algoritma sekaligus. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.